Bapak Ibu yang ya, selamat pagi Pak Rudi. Suaranya masih close. Suaranya diaktifkan, bisa dibantu, ya, Pak? soalnya di unmute, jadi nggak bisa bicara. Oke. Oh iya ya. Ya, selamat pagi sahabat Mobi, selamat pagi para mentor yang luar biasa. Seperti namanya Mobi ini miracle ya. Jadi saya ketemukan keajaiban di tempat ini ya. Oke, saya mulai saja. Nama saya Rudi Setiawan. Saya tinggal di Serpong. Sehari-hari saya seorang businessman dan juga seorang RW di klaster saya. Dan so saya punya seorang istri dan 3 orang anak. Ya. Umur saya 59 tahun. Yang pertama saya pengen beritahu bahwa saya penderita ankylosing spondylitis. Itu sejak 40 tahun yang lalu terdeteksi bahwa di tubuh saya ada kelainan ini. Ankylosing spondylitis adalah kalau kita bahasa Indonesia itu penyakit bambu. Jadi ruas tulangnya persis seperti bambu ya, menempel sendi-sendinya. Ini membuat tubuh kita menjadi sakit ya, seluruh tubuh itu sakit. Kalau datang sakitnya itu bisa 6 kali orang sakit gigi, bahkan bisa sampai nggak bisa jalan. Dan obat satu-satunya adalah saya mesti minum obat penghilang sakit ya, penghilang rasa nyeri, istilahnya painkiller. And so saya derita ini sampai hari ini masih ada. Lalu tahun 92 saya sudah total hip replacement. Jadi panggul saya diganti dengan tulang buatan ya, titanium, besi. Lalu tahun 93 sebelah kanan, 92 sebelah kiri, 93 sebelah kanan. Dua-duanya sudah pakai panggul buatan ya. Ini seperti apa? Jadi bionic woman ya gitu ya, apa bionic. Seperti ini Pak ya. Iya. Nah, ini. Ya tulangnya jadi diganti ini. Nih Pak Eko saya udah kirimin ya. Ini jadi mangkoknya dioperasi, and so tulangnya dibuang, dipotong, diganti dengan tulang buatan ini. Lalu tahun 98 saya terdeteksi diabetes. Ya, diabetesnya tidak terkontrol karena saya salah minum ya. Saya banyak minum Coca-Cola waktu itu lagi bangun rumah. Panas, jadi minum enak gitu ya. Nggak menyadari bahwa diabetes itu datang ke tubuh saya. Nah, karena saya penderita ankylosing dan saya diabetes, ini dua penyakit yang tabrakan sebenarnya. Kenapa tabrakan? Karena ankylosing itu nggak boleh bekerja beraktivitas yang keras, yang akan membuat seluruh tubuh menjadi sakit. Diabetes itu butuh olahraga, butuh aktivitas ya. Jadi ini membuat diabetes saya juga jadi naik turun ya. Karena satu hari itu naik sampai 600 ya. Dan saya pergi ke dokter diabetes ya. Lalu dokter mengatakan bahwa you harus ditopang dengan obat. Tidak ada jalan lain, harus ditopang dengan obat. Dan perjalanan itu begitu panjang sampai saya dapat bonus. Ya, ini saya dengerin Pak Eko waktu bicara di awal ya. Itu bonusnya banyak ya kalau orang diabetes. Tahun 2019 saya kena serangan jantung. Ya, padahal setiap tahun saya check up ya, nggak ada deteksi jantung apapun, tapi tiba-tiba di tahun 2019 bulan Oktober tanggal 14 saya tenggelam di kapal pesiar di kolam renangnya dan saya tidak sadarkan diri. Baik, saya akan perlihatkan slide-nya Pak. Mungkin ya boleh. bantu. Silakan Pak Yudo. Eko, silakan. Ini kejadian kebetulan direkam teman saya dan saya melihat keajaiban Tuhan ya. Bagaimana dia menolong saya. Mestinya saya udah nggak selamat sih. Itu masalah tuh. Lu ditunggu lah. Pasti kan, Bon.
Ya, silakan Pak lanjut. Ya, saya lanjutkan ya. Karena saya ankylosing pada waktu saya kena serangan jantung itu memang agak sedikit sulit ya. Kenapa? Karena waktu di CPR itu leher saya nggak bisa nengok. Ya, dan posisinya nungging ke atas gitu badan saya. Nah, oleh karena itu air nggak bisa keluar dari paru-paru saya. Paru-paru saya penuh air, saya di CPR kurang lebih 15 menit, kata istri saya, itu bergantian orang-orang lifeguard-nya yang badannya besar-besar begitu, menekan dada saya. Lalu saya dimasukkan ke klinik di kapal itu, dan saya dibilang kritis sudah. Ya, karena di kapal nggak punya alat yang mumpuni untuk menolong jantung saya ya, itu peralatan. Nah, akhirnya saya dievakuasi ya dengan boot SOS karena helikopter nggak bisa, cuaca buruk ya waktu itu, ombak besar ya, hujan besar gitu, jadi saya dievakuasi oleh boot yang hanya dimuat oleh 5 orang ke Malaysia ya. Nah, bersyukur di Malaysia saya dirawat baik-baik nih, sampai kapten kapal juga turun semua ya untuk bantu saya ya, untuk melepas kepergian saya ya, karena memang saya harus ke rumah sakit ya, nggak ada jalan lain karena di kapal nggak ada alatnya sama sekali buat topang jantung saya sama paru-parunya. Lalu saya dievakuasi dengan kapal sebesar itu. And so bersyukur saya bisa selamat ya. Selamat berarti saya diberikan kehidupan baru ya, kehidupan baru. Tapi di dalam perjalanannya jujur saya mesti katakan bahwa diabetes ini sangat sulit ya saya hadapi. Ya, saya setiap hari saya harus minum obat itu setelah saya pulang dari Malaysia itu kurang lebih 11 ya, obat 10 sampai 11 butir obat. Saya mikir ada obat jantung, obat tekanan darah tinggi, ada obat pengencer darah, obat diabetes ya. Lalu obat diabetes itu saya mesti minum 4 ya, 4 yang berkaitan dengan jantungnya dan juga diabetesnya ya, untuk menekan supaya gula darahnya nggak tinggi. Lalu pada bulan Desember saya kenal Mobi ya, dari salah satu sahabat saya, itu pakar keluarga ya. Lalu saya ikuti, saya nggak percaya jujur ya. Awalnya saya sangat tidak percaya. Apa selama ini saya ke medis ya, dokter selalu bilang ya obatnya kalau diabetes harus dengan obat, harus dengan insulin, dan secara medis ya seperti itu. Oke, saya ikut, saya masuk, saya nggak dengan ketidakpercayaan, saya ikut aja, saya dengerin aja. Lalu tanggal 9 Desember saya baru coba. Ini saya masih junior ya. Mohon maaf teman-teman senior. Saya coba untuk ikut PMB. Ya, saya ikut PMB. Lalu saya lihat kok hasilnya bagus ya. Biasanya saya makan obat itu di atas 130, 140 gitu ya. Lalu saya ikut PMB, kok bisa bagus ya, bisa 100-an, terus bisa pernah juga sampai 86 gitu ya di GDP-nya. Singkat cerita, saya orangnya sedikit nekat ya, berani dan nekat gitu loh. Kalau Pak Eko bilang kan mesti konsultasi dulu ke dokter atau mentor-mentor lain kalau mau lepas obat gitu. Saya nekat aja tanggal 14 saya lepas semua itu obat. Saya nggak minum sama sekali. Ya, saya nggak minum sama sekali. Singkat cerita berjalan baik. Ya, sekarang gula darah saya kurang lebih 100-an. Masih ya. Tapi saya ikut IF 16 jam kan ya. Jadi jam 8 malam terakhir saya makan, jam 12 siang saya buka.
And so setiap mau buka, saya beberapa kali ukur itu gulanya bisa 80 lebih. Ya, jadi menandakan bahwa tubuh saya itu bisa bereaksi. Dan yang lebih hebatnya lagi di Mobi ini, akhirnya saya bisa melihat apa yang saya makan menyebabkan gula saya naik, saya bisa tahu, bisa detect gitu ya. Oh, berarti ini saya nggak cocok nih buat di tubuh saya. And bonusnya juga begini ya, jantung saya juga rasanya jadi lebih sehat ya. Saya sekarang kan udah mulai ikut olah nafas ya. Belajar ya, belajar terus, pengen tahu sesuatu yang baru, bagaimana saya bisa menolong tubuh saya. Bonus yang lainnya adalah penyakit ankylosing saya sejak saya ikut Mobi itu saya nggak pernah minum obat painkiller lagi. Jadi Oh, keren luar ya. biasa. Jadi tidak sakit lagi, Pak? Nggak ada rasa sakit ya. Walaupun kalau lihat ini kan saya tampilin di background saya foto saya seperti ini ya. Ini saya Oh, harus pakai krek ya, terus badan saya sudah melengkung. Jadi kalau melihat itu mata pandangannya pasti ke atas, yang mau lihat lurus. Ini ya, kalau Pak Eko juga boleh tampilin, saya ada kirim juga waktu foto di Bali di belakang matahari itu percis banget kelihatan ya. Tubuh saya tuh nih, ya ini bentuk tubuh saya seperti ini nih, melengkung begini ya. Nah, kalau semakin capek dia akan semakin melengkung ya, semakin bengkok badannya. Ya, ini sampai hari ini kalau secara medis tidak ada obatnya. Obatnya cuma satu, operasi koreksi. Operasi koreksi adalah tulang-tulang yang nggak benar ini dibongkar, diganti dengan tulang buatan, lalu dibenerin gitu loh. Kayak panggul saya udah nggak bisa jalan ya dibuang, diganti. Uh, ini sedikit testimoni saya ya, yang bisa saya berikan pada teman-teman. Saya cuma berpesan kepada teman-teman semua, jangan pernah menyerah. Hidup ini perjuangan, tetap semangat, and never give up. Semangat! semangat. God bless you. Oke, saya ingin mengundang Pak Sonson dan kembali Bu Mary. Bu Mary, Pak Sonson. Iya, Pak. Iya, selamat pagi Pak Sonson. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Bu Mary kembali. Nah, ini saya lihat adalah dampingan dari Pak Sonson. Betul. Saya ingin Pak Sonson memberikan pesan dan kesan untuk Pak Rudi Setiawan. Mungkin dan ada pesan dan pesan juga dari Pak Rudi untuk Pak Sonson, mentor pendampingnya. Ya, silakan Pak. Saya udah nggak bisa ucapkan apa-apa lagi ya, karena saya cuma berdoa sama Tuhan bahwa biar Tuhan yang membalas semua kebaikan para mentor, Pak Eko, Ibu Mary ya, karena saya Kristiani, jadi saya hanya bisa berdoa aja supaya mereka mendapatkan berkat yang berlimpah. Ya, Pak Sonson. Jadi kalau gini, saya hanya bisa bersyukur, Pak, bersyukur atas perubahan yang baik terhadap Pak Rudi. Khususnya bukan saya ini hanya melurus-luruskan saja, Pak. Sebetulnya Mobi inilah yang memberikan rel buat Bapak, dan khususnya Pak Eko ya Pak ya, yang menemukan Mobi ini, dan semua ini Bapak dapatkan itu hasil jerih payah Bapak sendiri. Jadi saya hanya sekedar meluruskan Bapak yang bengkok gitu ya Pak ya, kalau ada yang keluar dari relnya. Saya hanya satu Pak, bersyukur, alhamdulillah, puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Bapak sudah mendapatkan perbaikan dari setelah mengikuti program Mobi ini Pak. Begitu Bapak. Yuk Pak Sonson jangan berkaca-kaca. Masih terharu Pak Eko. Saya juga terharu ya. Masih. Karena ini yang menjadi doa saya selama ini. Saya pengen sembuh, tapi saya nggak tahu caranya seperti apa. Ya Tuhan baik, Dia pertemukan kita di sini ya. Lalu saya mendapatkan karunia itu, anugerah itu ya. Nah itu syukurlah, alhamdulillah ya. Semua kebaikan yang di atas lah. Ya, terima kasih banyak Pak Sonson untuk upayanya membantu banyak orang. Hasilnya satu persatu sudah mulai terlihat dan mudah-mudahan ini
banyak memberikan kebaikan untuk Bapak berdua. Nah, Amin. Pak Sonson dan Pak Rudiawan, sekarang Bu Mary, gimana? Mau nangis juga? Matanya nggak bisa buka, turun terus dari tadi, kayaknya butuh PMB ketat ini. Ayo silakan Bu Ya. Mary. Pak Rudi ini waktu mendaftar itu nggak ada berita apa-apa ya, seperti biasa aja, kirain cuma gula darah naik turun, bilangnya gula darah naik turun. Nah, biasanya kalau peserta yang punya catatan khusus itu akan saya laporkan ke Pak Mentor ya, Pak Sonson ya. Iya, Pak betul. Rudi ini nggak punya laporan, Nggak ada. ternyata parah gitu kan. Enggak. Saya sebenarnya di awal juga nggak percaya dengan ini. Makanya saya kejar aja terus Mary ya. Ini kok nggak direspon, saya kejarin Ya, terus saya Mary. cuekin awalnya Pak, soalnya gula darahnya biasa aja, nggak perlu, Iya. nggak urgent gitu kan. Iya. Pak Rudi awal-awal pendaftaran itu agak saya persusah karena laporan gula darahnya diminta ini nggak mau, diminta itu nggak mau, biarin aja gitu kan. Dan saya pribadi juga Bu Mary emang sedikit kaget juga ya, beliau ini kalau di WA itu sebetulnya tidak begitu aktif, ternyata di balik itu beliau tuh melaksanakan apa yang program kita gitu loh Bu. Pak Rudi dibantu Ibu kalau nggak salah ya. Iya betul. Ya, yang ngecek itu Ibu, bukan Pak Rudi, Pak Sonson. Oh, Ya. Jadi saya dengerin semua pengajaran Pak Eko itu biasanya di perjalanan saya dari Serpong ke Jakarta ke kantor. Itu saya ada waktu satu jam sampai 1,5 jam saya dengar 5 sampai 6 sesi suara ya. Sesi suara saya dengerin di mobil gitu ya. Karena waktu itu yang bisa saya lakukan ya. Jadi saya dengerin, saya perhatikan, saya praktekkan. Ya pasti karena seorang penolong ya, ini teman pewaris kasih karunia saya itu yang bisa support saya ya. Jadi dia sekarang juga jadi ikut makan yang sama ya, nggak masak nasi lagi. Semua nasi saya udah cobalah, nasi hitam, coklat, merah, putih, saritake, semua saya udah coba, itu juga nggak bisa menolong gula darah saya. Ternyata waktu saya ikut MOBI dan ikuti PMB-nya itu yang banyak menolong saya. Luar biasa. Pak Sonson di bawah Aslia Bu Carkini ya? Iya, Bu Carkini, Pak. Mana Bu Carkini? Bu Carkini. Ayo tampil cantik. Bu Carkini dibuka videonya, Bu. Bu Carkini. Tidak di tempat mungkin, Pak ya? Bu Carkini. Biasanya harus langsung bedakan dulu pakai lipstick. Kecuali admin ya, admin tuh udah kebal, mau dibilang jelek juga nggak apa-apa, Pak. Kalau admin jelek hatinya baik nggak apa-apa. Gitu kan. Oh, kok nggak bisa dibuka? Iya sayang ya Bu Carkini. Bu Carkini nggak di tempat. Iya. Ada Bapak itu. Ibu peserta Ada. Udah ngecat, Pak, ngecat. Kok nggak bisa dibuka dia katanya. Oh nggak bisa dibuka. Atau coba di ini apa, Mas Freddy. Tapi Talia juga udah co-host dia. Iya, bisa kok, bisa dibuka mic-nya. Iya. Pak Rudi, dari mulai semenjak PMB sampai terjadi perubahan per waktu berapa bulan, Pak? Rasa-rasanya udah, oh ya, ini kok lebih nyaman ya, lebih enak dan sebagainya. Mungkin boleh saya itu dalam beberapa hari aja udah berasa, Pak. Karena Oh, iya. tanggal 9 saya start, tanggal 14 saya udah lepas obat semua. Saya udah nggak minum obat lagi sama sekali. Nggak ada luar biasa. obat. Sampai hari ini tidak minum obat lagi. Sampai hari ini saya nggak minum obat apapun. Oh, luar biasa. Paling minumnya Dulcolak aja. Sedikit susah ya BAB-nya, jadi saya mesti asup itu, kalau nggak saya minum serat ya, Flim tea. Oh, ya. Lalu untuk kemampuan gerak, apakah ada perubahan? Gerak udah lebih enak ya, karena biasanya kalau saya gerak kan itu ya sakit ya, banyak gerak sakit. Sekarang saya coba aktivitas, turun naik tangga gitu juga enggak. Sebelumnya tidak bisa. Kenapa? Sebelumnya tidak bisa. Naik turun Kalau tangga. lagi sakit tuh nggak bisa naik, Pak. Oh. Jadi kayak orang lumpuh kalau lagi sakit, percis. Cuman bisa tidur, minum obat, dia sakit hilang, udah. Itu doang. Sekarang enggak.
Saya pernah jalan itu bisa jatuh sendiri. Ini sakit ankylosing seperti ini. Yang membuat saya kan juga salah satu ini ya pendamping di ankylosing spondylitis, yang kumpulan-kumpulan orang sakit ini. Ada beberapa yang meninggal muda ya. Kenapa? Karena dia nggak kuat. Dia nggak kuat, dia minum obat terus, dia minum obat, akhirnya kena ke lambung, kena ke ginjal. Dan akhirnya dia harus berpulang ya. Berpulang dalam keadaan ginjalnya rusak ataupun lambung? Ya, betul. Karena dia nggak kuat, Pak. Sakit sekali. Kalau lagi viralnya sekarang itu yang ngetop banget di TV itu manusia kayu. Persis sakitnya kayak saya. Jadi kaku, dia tidur dia kaku, ya. Dia mau berdiri juga kaku gitu. Gampang aja. Pada saat Bapak di kapal pesiar itu dalam keadaan kondisi seperti itu? Ya itu sama Pak. Karena penyakit itu tetap menempel ya, ankylosingnya. Sampai hari ini masih ada kalau dicek. Itu sejak tahun berapa itu diderita, Pak? Saya 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu? Ya, jadi saya dulu olahragawan mudanya. Ya. Umur 19 saya seperti orang salah bantal. Lalu kalau orang tua saya bilang katanya bantalnya harus dijemur, dipukul-pukul gitu loh. Di batang lehernya nih. Tapi setelah dilakukan itu nggak pernah sembuh. Bahkan merembet ya, cepet kan ya, merembet gitu. Oh sakit ya, ini bukan salah bantal lagi, bukan soal nggak bisa nengok, sakit udah. Sakit akhirnya ke dokter spesialis saraf. Nah akhirnya ketemunya di spesialis tulang bahwa ini kena ankylosing. Dan turunan ankylosing ini adalah rematik berat sih sebenarnya. Waktu saya dirawat di Singapura itu sama dokter spesialis rematik. Karena saya udah lumpuh waktu itu. Udah nggak bisa jalan. Jadi menggunakan alat bantu terus-menerus selama 40 tahun itu, Pak? Ya, waktu saya total hip panggul selesai itu sebenarnya bisa jalan, sudah bisa jalan. Udah bagus ya jalan normal. Tapi satu hari saya berobat, salah berobat saya. Menyalahi aturan sakit saya. Jadi saya berobat sama seorang shinsei, lalu saya diobati, katanya Pak Rudi ini bisa normal, bisa ini ya. Kita secara manusia pengen lah coba gitu. Pas diobatin, saya lumpuh total waktu itu. Langsung. Karena metodenya itu saya di kop. Jadi kop, ditarik-tarik di belakangnya ini yang membuat saraf saya rusak semua. Jadi kop itu bukan berarti nggak bagus ya, bukan. Karena ini berlawanan dengan sakit yang saya derita. Nggak boleh dilakukan hal seperti itu. Nah, saya lumpuh, saya diterbangkan ke Singapura. Nah, kelumpuhan saya itu juga luar biasa, Pak Eko. Ini sampai kulit ini nggak bisa dipegang nih sama istri saya. Kenapa? Kalau mau diusap begini, saya bisa menjerit. Sakitnya luar biasa. Ini kulit nih, waktu mengalami kelumpuhan itu. Iya. Saya berhipotesa, Pak, kalau andai kata teori saya benar, yang dimana regenerasi sel akan terjadi dalam kurun waktu paling cepat 1,5 bulan, paling lambat sampai 4 bulan, di mana seluruh bangunan tubuh kita akan direparasi kembali dengan kemampuan regenerasi sel. Saya harapkan di bulan keempat Bapak akan mendapat kemajuan paling banyak sekali. Ini kalau nggak salah baru 2 bulan, 3 bulan apa ya? Saya Desember ikut 14, baru 1 bulan setengah. 1 bulan. Masih ada waktu 4 bulan. Saya selalu berdoa Pak untuk kesehatan Bapak. Kembali. Siap, Komandan. Pak Sonson ada pesan Pak, silakan. Pesannya mungkin buat semua juga ya, lihat keberhasilan Pak Rudi yang didapatkan, ulangi terus, kemudian pelajari, pahami pesan suara dari Pak Eko, dan laksanakan dengan penuh keyakinan. Semuanya tergantung dari Bapak Ibu sendiri yang bisa menyembuhkannya. Begitu Pak. Iya. Bu Mary ada pesan juga? Udah diomong sama Pak Sonson. Materi kita itu sama ya. Mentornya juga walaupun orang yang berbeda-beda, itu kan sesuai. Udah satu visi ya Bu ya. Satu visi dan misi dengan Mobi. Jadi jangan lihat Pak Rudi testimoni, minta dong teleponnya Pak
Pak Rudi, jangan. Itu ke mentor ya, karena mentor itu kan sudah ini ya, udah ada list konsultasinya seperti apa. Udah sesuai dengan MOBI, PMB, IF, dan pernapasan itu udah paten ya. Jadi silakan hubungi mentornya dan berusaha lebih keras. Ya, terima kasih banyak Bu Mary, Pak Sonson, Pak Rudi Setiawan, terima kasih untuk testimoninya di Eko, pagi ini. Ya. Boleh saya sampaikan pesan terakhir saya? Ya, gimana Pak? Silakan. Ya, saya mau pesan kepada teman-teman semua, jangan pernah menyerah ya. Dengan apapun yang terjadi di hidup kita. Ya, kalau ada di dalam kehendak yang di atas yang kuasa, kita pasti sembuh. Dan setelah saya mendapatkan kehidupan yang baru ini ya, saya sudah berjanji kepada Tuhan bahwa saya akan mengabdikan hidup saya buat kemanusiaan, buat masyarakat, buat orang yang membutuhkan. Ini yang saya kerjakan hari-hari ini. Ya, saya terima kasih banyak, Pak. Sama kayak Pak Eko nih. Luar biasa. Terima kasih banyak, Pak. Luar biasa. Inspiring dan perlu dicontoh ya sama teman-teman yang lain. Bu Mary, terima kasih banyak, Pak. Luar biasa. Ini, thank you ya. Semangat. Selalu terima kasih banyak kembali. Ini berkat teman-teman, para pendamping, para orang-orang baik yang mau bekerja sama membantu banyak orang dengan tujuan mereka kembali sehat. Saya selalu bersemangat, saya selalu selalu merasa bahwa ada sesuatu yang kurang dan harus saya lakukan untuk orang lain. Dan ini mudah-mudahan menular pada banyak orang supaya banyak masyarakat kita mendapat hal-hal baik dari komunitas ini. Terima kasih banyak Pak Rudi Setiawan. Oh ya, ada pesan dari Bu Carkini. Selamat ya dan ikut bersyukur atas progres Pak Rudi. Ini Bu Carkini katanya, saya sudah tutul-tutul kok nggak bisa juga. Sayang sekali. Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi Pak Rudi, Pak Sonson, terima kasih. Bu Mary, terima kasih. Semoga kita tercerahkan dan bersemangat untuk sembuh. Amin. Dan memberi banyak cakrawala yang baru. Terima kasih. Selamat pagi Pak Sonson. Selanjutkan lagi Pak Rudi, terima kasih. Silakan Mas Freddy, kita lanjut dengan tanya jawab ya.